kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Bersama Ibu Emi, kita akan belajar hari ini materi besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah melakukan kegiatan daring ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian besaran, satuan, dan pengukuran. Kemudian diharapkan siswa dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Lalu diharapkan siswa mampu menganalisis hasil pengukuran berbagai besaran pokok. Kemudian siswa dapat mengkonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. Lanjut, besaran itu apa sih anak-anak? Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Contoh besaran dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah massa, panjang, kecepatan, daya, dan lain-lain. Besaran itu sendiri dalam ilmu fisika ada dua macam anak-anak, yaitu pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang sudah disepakati sebelumnya oleh para ilmuwan. Ada 7 besaran pokok di sini. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Adapun satuannya, yang pertama adalah panjang, satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Lanjut anak-anak. Setelah besaran pokok kita beralih ke besaran turunan. Besaran turunan ini artinya dia diturunkan dari besaran pokok. Jadi selain ketujuh besaran pokok tadi, kita masukkan ke dalam besaran turunan. Contohnya ada kecepatan, massa jenis, luas, volume, gaya, energi, dan masih banyak yang lainnya. Coba, satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Satuan massa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Satuan luas yaitu meter persegi. Satuan volume yaitu meter kubik. Satuan gaya adalah newton. Dan satuan energi adalah newton meter atau nama lainnya adalah joule. Lanjut. Nah, setelah besaran kita bahas ke satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Contoh satuan panjang anak-anak, kita bisa menyatakan ke dalam meter atau kilometer. Sedangkan satuannya massa, kita bisa nyatakan dalam kilogram. Jenis-jenis satuan itu sendiri ada dua macam. Ada yang namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Bedanya apa? Jika satuan baku berarti satuan ini sudah standarnya telah disepakati secara internasional. Contohnya ada meter, kilogram, sekon, dan lain-lain. Sedangkan satuan yang tidak baku, dia itu satuan yang standarnya tidak sama atau tidak berlaku secara internasional. Contohnya kita sering mendengar satuan jengkal, kaki, tombak, depa, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam kategori satuan tidak baku. Lanjut, konversi satuan atau mengubah satuan ke dalam bentuk lain. Konversi satuan sendiri yaitu mengubah nilai besaran yang dinyatakan dalam suatu satuan tertentu menjadi nilai besaran yang sama, tapi dinyatakan dalam satuan yang berbeda. Di sini Ibu memberi contoh konversi satuan panjang, ada anak tangga di situ ya, jumlahnya 7. Yang pertama kilometer, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir
mm. Bagaimana cara konversinya? Jika turun 1 tingkat, maka dikalikan 10, tapi jika naik 1 tingkat, dibagi dengan 10. Lanjut. Nah, ini pengukuran. Pengukuran itu sendiri yaitu kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Misal, kita melakukan pengukuran panjang meja dengan sebatang pensil. Maka panjang meja tersebut merupakan besaran, pensil sebagai alat ukurnya, dan panjang pensil sebagai satuannya. Nah, Ibu mempunyai macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama yaitu mistar atau penggaris. Mistar ini dia memiliki ketelitian 1 mm. Bagaimana cara pembacaan skala pada alat ukur panjang ini? Yaitu si pengamat tadi harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca agar tidak terjadi kesalahan paralaks atau kesalahan saat membaca alat ukur. Yang kedua, alat ukur panjang selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong dia memiliki ketelitian sampai 0,1 mm, terdiri dari 2 skala pembacaan, yaitu ada skala utama dan skala nonius. Nah, berikut adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari yang pertama yaitu skala utama ditunjuk sesuai dengan anak panah anak-anak yang di atas. Lalu yang di bawah, angka yang di bawah itu adalah skala nonius. Ada rahang atas yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Ada rahang bawah untuk mengukur diameter luar. Ada batang yang bisa digeser dan ada batang utama. Cara mengukur atau membaca menggunakan jangka sorong. Yang pertama, kita meletakkan benda yang akan diukur pada rahang jangka sorong, kemudian menggerakkan batang geser sehingga benda benar-benar terjepit oleh rahang. Kemudian putar pengunci jangka sorong supaya benda tidak bergeser, lalu menyatakan penunjukan skala utama dalam milimeter. Kemudian mengamati skala utama yang paling dekat dengan titik 0 dari nonius. Lalu mengamati dengan cermat skala nonius yang paling lurus dengan skala utama. Kemudian dikali dengan ketelitiannya yakni 0,1 mm. Dan yang terakhir, panjang benda adalah hasil penjumlahan antara nilai skala utama yakni langkah F dengan nilai skala nonius yang paling lurus dengan skala utama, yaitu langkah F. Maaf, tadi yaitu langkah E kemudian langkah F. Contohnya ya. Nah, Ibu mau mengukur diameter dari suatu kelereng di mana skala utama yang terbaca yaitu 2,4. 2,4 ini anak-anak satuannya masih dalam bentuk senti. Kita ubah menjadi satuan mili. 2,4 dikalikan 10 hasilnya 24 mm. Kemudian skala noniusnya terbaca angka yaitu strip. Mulai kita baca dari strip 0 itu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu. Anak panah menunjukkan strip ke-6 sehingga skala noniusnya terbaca 6. Kita tinggal kalikan dengan ketelitian jangka sorong 0,1 mm. Oke, didapatkan 0,6 mm. Maka kita total untuk mendapatkan hasil dari diameter kelereng yaitu skala utama ditambah skala nonius. 24 mm ditambah 0,6 mm hasilnya 24,6 mm. Bagaimana anak-anak? Mengerti? Oke, kita lanjut alat ukur panjang berikutnya. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup dia memiliki ketelitian sampai 0,01 mm, lebih teliti dari jangka sorong tadi. Bagian-bagian mikrometer sekrup yang pertama ada poros tetap, poros geser, pengunci,
skala utama, skala nonius, dan memutar. Nah, Ibu mau mencontohkan mengukur panjang suatu kawat ini ya. Kawat atau besi yang berbentuk silinder kecil. Di mana skala utama menunjukkan anak panah yaitu 13,5 mm. Sedangkan skala noniusnya menunjukkan strap 17. 17 ini saya kalikan dengan ketelitian dari mikrometerskop yaitu 0,01 mm. Sehingga didapatkan angka 0,17 mm. Maka hasil pembacaan kita dapatkan dengan menjumlahkan skala utama ditambah skala nonius yaitu hasilnya 13,67 mm. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu tentang besaran dan satuan. Kita lanjutkan pada materi berikutnya untuk pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.